liter. Berapa? 1,5 liter. 1,5 liter? Dua dong. Maaf dok. Nah, di dalam ini udah semester 7 kan? Yeah. Udah lewat berarti di dalam tubuh kita ada cairan apa aja? Darah. Apa ya? Metabolisme. Semester 3. Ada cairan? Ingat, ekstraseluler, cairan intraseluler. Masa sih gak ingat? Cairan interstisial. Ini ingat deh, yakin deh. Nah, OAS lo ya. Ya, di dalam tubuh kita ada cairan-cairan yang yaitu ada yang di dalam darah kita ada cairannya juga, di dalam tubuh kita juga ekstraseluler, intraseluler, interstisial gitu ya. Di dalam pembuluh darah kita juga kayak gitu. Jadi cairan di dalam tubuh kita itu sangat penting fungsi dan manfaatnya, karena di situ terjadi apa sih? Ingat ya, darah kita termasuk cairan masuk. Darah itu cairan bukan? Oh, benar pada. Darah itu apa aja isinya kan? Ada plasmanya, kayak juga ada cairannya gitu. Kita bisa kehilangan cairan ya sih dalam tubuh kita? Bisa, karena apa aja contohnya? Kecelakaan Itu yang keluar apa tuh kira-kira? Yang kita kehilangan? darahnya. Darahnya bisa jadi. Terus apa lagi? Misal KAD itu asidosis diabetik. Cairannya bisa juga. Terus yang gampang? Diare, muntah, itu keluar ya cairannya. Nah, tapi tadi kenapa kalian harus review lagi apa namanya itu tadi ya, anatomi fisiologi tubuh, karena itu nanti berhubungan sama apa yang akan kalian kasih treatment ke pasiennya ini. Nah, jadi kalau adik-adik nggak ngerti ya apa nih yang dibutuhkan sama si pasiennya itu, dia dalam fase apa, apakah dia dalam fase dehidrasi aja ataukah dia dalam syok? Tahu syok? Syok ada apa aja? Hipovolemi kalau apa? Ya kan akurat cairan juga ya. Hipovolemi terus apa lagi? Kardiogenik kan beda-beda nanti penanganannya. Jadi yang butuh cairan adalah syok, hipovolemi gitu ya. Nah, selain itu adik-adik juga perlu review mengenai anatomi dari tubuh kita, baik itu pembuluh darahnya, kita bisa masukin cairan di sebelah mana, di mana, kayak gitu ya. Itu yang perlu direview. Makanya harus hari ini kalau bisa adik-adik bisa review itu lagi. Manajemen waktu 2 jam kita 100 menit kita pakai dengan tidak serius gitu ya. Selain itu apa lagi? Ingat keterampilan dari tindakan aseptik PPA, ingat benda yang steril, non steril, ingat bagaimana penanganannya, ingat cara pakai hand spoon, ingat cara cuci tangan. Nah, itu juga perlu kalian review. Jadi hal-hal itu ya nanti yang perlu adik pelajari lagi. Kita masuk ke sebenarnya yang paling gampang sih kita lihat dari ini ya, problemnya atau kita lihat dari kasusnya. Kalian coba lihat di modulnya itu ada sebuah contoh kasus skenario di halaman 22. Mana sih? Kali halaman 50. 51. Saya bisa bacain.
18 tahun dengan berat badan 50 kg dibawa oleh keluarga ke UGD RS dengan keluhan nyeri pada paha kanan setelah terjatuh dari pohon setinggi kurang lebih 5 meter. Pasien tampak lemah dan pucat. Pada paha kanan pasien terdapat bengkak dan memar luas. Hasil pemeriksaan fisik untuk yaitu klip tidak ada sumbatan, untuk breathingnya laju nafasnya itu 3 kali per menit, suara parunya normal, tidak ada suara tambahan, untuk circulation juga untuk tekanan darahnya itu 80/45 mmHg, untuk laju nadinya 120 kali per menit, suhunya 37,3 derajat Celcius atau dingin, pucat dan keringat dingin. Untuk kesadaran alert atau kompos medis, DCS-nya 15, strukturnya isokor, refleks cahaya positif. Untuk pemeriksaan seluruh tubuhnya dijumpai pembengkakan pada paha kanan disertai memar di paha. Untuk tugasnya yang pertama, tegaskan diagnosis kasus ini. Dan untuk yang kedua, lakukan pelaksanaan farmakoterapi yang relevan pada nama pasien. Dan yang terakhir, lakukan perhitungan kebutuhan cairan dan cara pemberian pada pasien. Oke, ini adalah salah satu contoh dari skenario yang nanti mungkin adik-adik hadapi ketika nanti SD ataupun nanti di kehidupan nyata. Kenapa kita harus memasang infus, bukan sekedar hanya memasukkan obat ya, karena ada misal kita ke IGD, demam dan lain sebagainya, kita dipasang infus, memasukkan obat. Selain itu ada kejadian-kejadian kasus-kasus kegawatan yang adik-adik harus secara cepat melakukan tindakan dari resusitasi cairan itu gitu ya. Jadi cairan itu nggak cuma dalam bentuk maintenance untuk memasukkan obat, untuk menjaga tidak dehidrasi, tapi juga ada disebut dengan resusitasi, di mana kita harus bisa paham ini adalah dia butuh cairan berapa banyak gitu. Kalau di skenario ini kira-kira dia akan apa deh? Dari tekanan darahnya segini, akal dingin, kira-kira masuk ke shocknya shock apa? Itu yang di bawahnya ada sih, ada kan? Nggak ada yang punya jawabannya. Oh, ini manual instruktur ya, beda halaman ya, sama kalian ya. Iya. Oke, ini sebenarnya karena perdarahan ya. Nanti kalian harus ingat pernah dapat blok kegawatan di besok 72 ada 7 ya. 72 nanti ya. Nah, nanti belajar di sana. Shock ada beberapa derajatnya nanti. Terus penanganannya seperti apa, cairan yang dibutuhkan berapa, kira-kira kehilangan cairan tubuhnya berapa, kayak gitu ada. Nah nanti tinggal kita terapinya apa, apakah hanya butuh, jadi infus itu atau cairan yang akan kita terapikan itu ada yang namanya kristaloid, ada yang namanya koloid. Ada yang tahu kenapa kristaloid, kenapa koloid ada di manual kalian? Kristaloid itu apa? Dibaca aja boleh. Ada kan? Ketemu? Iya. Yang lain ketemu gak sih? Masa kamu terus? Kristaloid itu apa? Jadi kristaloid itu larutan berbasis air yang mengandung elektrolit atau gula yang paling sering digunakan. Lalu pada kristaloid itu molekulnya berukuran kecil dan harganya murah. Sudah tersedia di setiap pusat kesehatan. Oke, dia kita cari yang cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang, gitu ya. Dan kalian perlu tahu kandungannya apa aja. Ada polida, ada mukonan, ada asetat, ada kalimkolida, kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa contoh cairan kristaloid, ada infus NaCl, Lingerlata, ada dextrose, tapi yang dextrose-nya ini yang nanti 5%. dicairkan dalam normal salin gitu. Nanti ada yang dextrose 5% yang dia 2,5 normal salin itu masuk yang cairan yang apa namanya, ada yang hipertonik, hipotonik sama
pelajari lebih lanjut dengan membaca modul ini ya. Satunya lagi ada yang disebut dengan transfusi darah. Untuk transfusi darah sendiri nanti ada transetnya atau ini ada namanya infuset ya dek. Ada infuset, jadi ada yang untuk dewasa, untuk anak-anak, dan satunya lagi untuk transfusi atau transet yang nanti fungsinya untuk transfusi darah. Kira-kira apa yang ditransfusi ya darah itu? Ada yang tahu komponen darah apa yang bisa ditransfusi? Plasma bisa, terus ada yang whole blood yang warnanya merah itu biasanya kalau yang HB-nya kurang dikasih whole blood. Yang plasma, ada yang cuma trombositnya aja, misalnya pada pasien apa TB itu ya, demam berdarah warnanya kuning nanti. Ada juga yang cuma red cell-nya aja, packer cell PRC-nya aja bisa jadi. Macam kalian belajar waktu OAS dan juga waktu stase PMI nanti belajar tentang transfusi darah, ya. Nah jenis-jenisnya untuk detail-detailnya udah ada di modul, nanti bisa dibaca lebih lanjutnya. Oke, terus bagaimana gini, kalau misalnya ngasih terapi atau ngasih resusitasi, ngasih cairan di dalam tubuh kita bisa bisa semena-mena nggak, atau bisa sak-sae nggak? Terserah nanti mau dimasukin berapa. Ya ada rumus, ada hitungannya. Jadi adik-adik perlu tahu kebutuhan cairan itu berapa. Pada anak-anak, pada dewasa itu berapa? Itu ya. Ini resusitasi cairan pada beberapa kasus klinis, gitu ya. Tapi yang paling basic kalian harus tahu kebutuhan cairan dalam tubuhnya kita berapa dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita masuk ke dari kasus per kasus ya. Misal di sini sudah ada di modul kalian contohnya. Yang pertama diare ya. Diare itu beda antara diare pada anak dan diare pada dewasa. Ada yang bisa menjelaskan diare pada anak itu bagaimana menghitungnya dan menata laksananya? Di situ sudah ada juga, tinggal di zoom. Ketemu di modul? Ada diare pada anak? Iya, betul. Terus gimana menghitungnya? Jadi harus tahu dia derajat dehidrasinya berapa dulu. Dia ada dehidrasi atau enggak, dia ringan sedang atau dia berat. Nanti kalau udah tahu dehidrasinya, kita masuk ke tata laksananya. Gitu. Ada yang kalau tanpa dehidrasi, jadi bisa diberikan secara oral aja, nggak perlu diinfus-infusan. Dia bisa dari ASI, dari minuman, dan di sini ada hitung-hitungannya. Jadi adik-adik jangan salah, matematika tetap dipakai di kedokteran, apalagi di nanti stase pediatri ya, karena dosis obat dan lain sebagainya itu banyak. Kalian nanti belajar hitung-hitung. Terus habis itu kalau misalnya dia dehidrasi ringan sedang juga masih pakai oral. Tapi yang kita pakai untuk penanganan resusitasi cairannya dipakai untuk yang dehidrasi itu berat. Dikasihnya berapa? Dikasihnya apa? Ringan laksan. Dikasihnya ringan laksannya berapa? Ya 100 ml yang nanti terbagi dalam beberapa waktu gitu ya. Nah pemberian pertama itu ada 30 ml per kilogram, pemberian kedua nanti 70 ml per kilogram. Nah ini nanti kalian boleh
belajar lebih lanjutnya ketika kuliah dan nanti diaplikasikannya ketika UAS. Nah jadi ngitung-ngitung adik-adik nanti ya. Dulu sempat ada untuk OSC kita minta ada kebutuhan cairan, kalian jadi ngitung sendiri. Tapi karena banyak yang salah, jadinya nanti kita benar-benar kasihkan jadi butuhnya berapa mili dihabiskan dalam 8 jam gitu aja. Jadi udah terapi. Kalau nanti adik-adik bisa waktu koas nanti kalian bisa pelajari itu biasanya udah diresepin atau udah ditulisin sama DPJP atau stafnya, dokternya udah nulisin. Jadi si anak ini butuhnya cairannya berapa dan dihabiskan dalam berapa jam gitu. Biasanya 100 ml dihabiskan dalam 8 jam, nanti tinggal kita menghitung-hitung. Oke, sekarang diare pada dewasa. Nah, menghitung kebutuhan cairannya gimana? Banyak ya, jadi tadi tergantung dia dehidrasinya juga sama. Nanti menghitung cairannya tergantung dari berat badannya dia. Jadi nanti untuk memasukkan cairannya pun sesuai dengan itu. Lalu kasus berikutnya ada shock hipovolemik tadi. Jadi yang dipilih adalah cairan yang apa? Kalau yang mau cepat apa? Kristaloid ya. Contohnya apa tadi? Ingelata, terus dextrose, selain itu HCl ya gitu. Kalau perdarahan yang masif gitu, kalau semisal sampai shock hemoragik juga makanya berarti yang gitu juga bisa. Itu ya, hiperglikemi juga perlu digerojok. Jadi karena gula darah dalam tubuh terlalu tinggi, jadi kita perlu merehidrasi dengan cairan NaCl gitu. Ada hitungannya juga. Nih diberikan cairan isotonik atau hipotonik setengah normal diguyur 1000 ml per jam. Jadi ya digerojok istilahnya. Sepsis juga bisa. Jadi ada banyak kasus-kasus yang kita bisa menggunakan terapinya adalah terapi cairan ini ya, atau disebut dengan resusitasi cairan. Itu kurang lebihnya gambaran untuk resusitasi cairan itu apa dan bagaimana menghitungnya. Oke, tapi kalau di semester 7 klinik ini berarti adik-adik itu dalam kalian dikasihnya nanti itu akan dikasih langsung terapinya, yang dibutuhkan adalah berapa mili, terus nanti dihabiskan dalam berapa jam, nanti tinggal kalian menghitung ppm-nya atau tetesan per menitnya. Ya sampai di sini untuk resusitasi cairan aman ya? Aman mufon atau mengubah? Ya ditelan dulu aja, nanti dibaca lagi, makanya harus dibaca harusnya hari ini pretest kan sebenarnya. Iya kan terbimbing 1 tuh kan ada jadwalnya 10 menit pendahuluan dan pretest lisan. Jadi lupa. Oke, sekarang pemasangan infus ya. Tadi untuk kita memasukkan cairan-cairan tadi kita harus memasang dengan infus. Ada yang tahu untuk pemasangan infus itu sendiri apa aja yang perlu diperhatikan? Coba lihat di modul. Apa aja prinsip-prinsipnya? Steril, dia harus steril. Lalu kedua, dia harus fiksasi supaya tidak bergeser. Lalu ada pemilihan cairan infus, tadi sesuai dengan tujuan pemberian ya, sesuai kasus per kasus. Kecepatan tetesan cairan, nah ini yang karena tadi ya dia berapa mili atau butuhnya berapa cairannya, dia harus dihabiskan dengan berapa jam. Makanya kita harus mengukur dari mengatur dari kecepatan dari tetesan cairan itu supaya nggak langsung gerojok. Ada yang dia butuh langsung gerojok kayak tadi ya, kayak hiperglikemi itu harus langsung digerojok. Tapi ada yang kayak dehidrasi
dia sifatnya maintenance juga itu beda-beda ya gitu. Selain infusnya harus pasang beda. Ini nggak kelihatan ya itu. Nanti diisiin yang merah. Oh, disuruh disiin. Oh, oke. Aku mau ngenalin alat-alatnya dulu ya yang dipakai. Oke, di sini ada ini ya, infusnya tadi ada yang NaCl atau sodium chloride 0,9%. Nanti adik-adik boleh baca yang di bawahnya ini NaCl-nya berapa gram dengan normal salinnya atau water for injection-nya ada berapa ya, 500 ml. Jadi ini di sini ada tulisannya isinya 500 ml gitu ya. Isinya 500 ml. Terus ini ada dextrose, namanya dextrose 5%. Ada yang ringger rata. Terus selain itu di sini ada infuset. Infuset itu yang tadi dipakai untuk apa? Untuk mengatur si cairannya itu masuk ke tubuhnya kita berapa lama. Di sini ada infuset, ini yang makro. Ini yang mikro ya. Oh ini makro juga. Oh ini yang mikro. Mikro ini ada tulisan 60 tetes per mili. Jadi 1 milinya itu bisa 60 tetes itu sama dengan 1 mili gitu ya. Kalau ini 20 tetes sama dengan 1 mili. Jadi besar yang mana? Sama yang 20 ya. Karena ini set dewasa, ini untuk set mikro untuk anak-anak. Nanti dilihat dari ininya sih, jarumnya, terus selangnya juga beda ya. Terus yang ini adalah transfusion set untuk transet gitu ya. Jadi di kasus OC ada yang ini dek, dia sebenarnya skenarionya atau kasusnya dia akan direncanakan untuk melakukan akan dilakukan transfusi. Tapi sebelumnya dia akan dimasuki dulu dengan cairan yang kristaloid gitu. Nah, karena kita dimintanya berarti masang cairan kristaloid, jadi kita pakai infusnya yang ini. Tapi pakai transfusinya setnya yang transet. Karena kita nggak bisa nanti udah masuk kita jabut lagi kita ganti yang transetnya nggak bisa. Jadi tetap pakai transet tapi nanti untuk cairannya yang dipakai adalah cairan infus yang kristaloid gitu ya. Nah, selain itu kita harus bisa bedain yang aseptik dan non aseptik ya. Tapi di sini adanya yang tidak steril, yang non steril ya. Nanti diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang biasanya kalau kalian punya nanti dikasihnya yang handscool yang steril ya berarti masang dan memperlakukannya seperti handscool steril. Tapi kalau kalian pakai yang non steril juga nggak apa-apa, non steril. Terus ini alcohol swab ya yang bisa dipakai untuk nanti tindakan aseptiknya. Monggo nanti bisa pakai alcohol swab. Ini steril atau non steril? Dalamnya steril, luarnya non steril. Berarti kalau semisalnya mau ditaruh di steril, sebelum cuci tangan harus dibuka dulu. Ya, jadi luarnya non steril dibuka, dalamnya adalah steril, dimasukin ke tempat yang steril. Ini spak yang biasa kita pakai untuk fiksasi anak ya, supaya tidak gerak-gerak. Tapi kalau misal dewasa nggak perlu. Tourniquet ada yang pernah pakai? Basah semua. Bisa ya. Ini kadang-kadang juga adik-adik sering kebalik masangnya terus kelamaan gitu ya. Tuh nanti bisa coba-coba supaya nanti pas hari HOC ataupun nanti kenyataannya nggak kelamaan. Gitu. Nanti kalau ini ada yang namanya pocket ya. Ini nanti yang dimasukin duluan sebelum kita nyambungin ke infusetnya. Pocketnya ada berbagai, enggak ada ya, cuma ukuran 18 ternyata. Oh enggak,
ada 22, 24, ada yang 20, ada yang 18 dengan ukuran genap ya. Kalau misalnya nomor kecil berarti ya Besar. besar. Nah kan nomor besar dia yang Kecil. kecil gitu ya. Biasanya kita pakai 18 untuk orang dewasa ya, 22 nanti dipakai untuk yang anak-anak atau nanti 24 untuk biasanya. Nanti yang dipakai adalah Hipafix juga. Hipafixnya ini fungsinya untuk fiksasi ya nanti ya. Jadi adik-adik perlu mempersiapkan Hipafixnya atau ini apa sebelum, kan ini steril apa nggak steril nih? Enggak. Dalamnya. Nah, steril ya. Jadi bisa bentuknya. Jadi ini sebelum ini ya, sebelum kalian pakai handscoon ya. Nanti aku lihatin caranya, tapi sebelumnya kita bisa persiapkan dia bentuknya Y. Jadi dipotong kayak gini aja, terus nanti dipotong untuk membentuk Y. Nanti fungsinya setelah itu kita buat untuk memfiksasi, jadi disilang gitu loh, kan udah masuk nih, terus nanti disilang gitu. Nanti aku contohin bentukannya, panjangannya. Terus, nah monggo ini tadi kan kalau mau alkohol swab pakai yang ini harus dibuka dulu, atau ini kapas steril nanti dikasih alkohol gitu ya. Ini ada bisa pakai kasa. Kasanya ini dipakai kalau semisalnya pada anak untuk memfiksasi dengan spaknya pakai kasa gulung ini ya. Atau ini juga bisa dipakai untuk, sebenarnya harusnya ada kasa steril yang kotak itu. Tapi kalau nggak ada ya kita buat sendiri pakai kasa gulung. Nanti kita buat kotak. Nanti fungsinya untuk nutupin daerah yang kita injeksi. Ya daerah yang masuk itu. Itu terus apa lagi? Oh ya, kalau misalnya mau pakai plester sebenarnya boleh juga untuk plester. Tapi biasanya kesulitan kalau pas pakai handscoon nempelin plesternya nempel. Tapi monggo ini sih senengan mau pakai plester untuk fiksasi boleh, atau pakai yang Hipafix boleh juga. Itu ya kurang lebihnya untuk alatnya dulu. Oke, ini nanti ditaruh di situ dong Dek, tolong deketin kepatnya dong sama tangannya dulu. Ya, duduk lagi dulu. Manakala dia masih besar tempat yang akan dipasang infus dari pakaian yang menutupi, kemudian lakukan identifikasi pena yang akan ditutup. Oke. Sepertinya ada di bawah ya, yang penanya harus apa. Pemilihan tempat Anda bisa bacakan di atas nih. Yang dipilih yang apa? Ketemu? Pena yang apa? Yang superficial ya. Jadi antara lengan atau tungkai di bawah ya, di lengan atau tungkai. Ada beberapa kita pilih pena yang besar itu di pangkal paha, itu juga ada yang bisa masuk ke situ. Itu ya. Perlu diingat lagi anatominya ya. Pena yang ada di tangan yang paling sering kita pakai biasanya di pergelangan itu ya, ada vena basilika, ada vena cephalika, ada vena metakarpal dorsal. Ini bisa dipakai yang itu. Terus kita kembali lagi. Oke, tadi kita prosedur tindakan ya. Alat-alatnya kita tadi sudah siapkan, dicek kembali untuk, karena di sini ada cairan ya, perlu dicek expirednya, perlu dicek kemasannya. Seperti kalian pas obat sudah pernah masuk kan? Udah ya, obatnya juga harus itu ya, injeksi itu diinjek
kalian harus memastikan itu juga. Terus bisa dipasang pelak, lalu kita akan memasang infuser ya. Kita pasang infuser. Nah ini minta tolong diisikan sekalian deh. Gini ya. Diisi dulu nggak? Yang jauh aja lah. Jauh aja. Tegelat. Bisa nggak turun? Sibel. Sibel. Sampai seberapa? Sampai seberapa dokter? Segini cukup? Agak banyak lagi? Iya. Oh ya, siap Atau dok, siap. 500 ml? Seru ya? Kurang dok, segini. Mau sampai penuh? Alah. Oh iya, siap dok. Enggak apa. 500. Tutupnya Topik tolong dikasihin. Ya, terima kasih. Kita coba pakai RL ya. Oke, persiapan alat ya. Jadi untuk infus itu ada yang dia masih ada. Ini terus kuncinya udah ngalir. Oh, ininya di Kuncinya dibuka. Ini kuncinya ditutup. Ini yang buat mati apa ngalirin airnya. Saya ini biar dia mengisi dulu ke tubuhnya. Jadi ada yang dia masih ada sealnya kayak gini ya dek, masih ada sealnya. Jangan lupa ini sealnya dibuka. Ini steril atau non steril? Non steril ya. Jadi dibukanya pas sekarang persiapan alat. Nanti coba dibuka aja. Tapi sementara aku pakai yang ini ya. Iya, Dok. Sebenarnya itu ada dua, ada yang in sama out, ada yang ada tulisannya. Tapi kalau nggak ada tulisannya kalian bebas yang mana. Ya, jadi ini steril apa non steril? Non steril. Non steril ya. Terus kita pilih mau yang ini ya, pakai yang dewasa. Ini steril apa non steril? Dalamnya steril. Ini sebenarnya Non. salah ini sebenarnya non steril, Oh. tapi ada yang kita harus perlakukan secara steril, yaitu yang di dalamnya ini, sama yang ininya kuning-kuningnya ini harus diperlakukan secara steril ya, gitu. Jadi dapat digantungkan tanpa nutup. Terus yang kita persiapan alat apa lagi nih? Ini tadi plaster, bisa. Nah, dekat ya. Kita pilih jam berapa? 18. Kita buka dulu. Jatuhkan. Terus tadi ini kasa ya. Kasa alkohol ya. Salah juga. Ya. Terus ini steril apa enggak? Tidak. Ya. Terus apa ini? Udah ya. Oke, terus nanti pakai pasang input setnya dulu ya. Berarti kita pakai yang ini. Sorry, yang RL aja. Ya. Kita harus cuci tangan ya, berarti ini ya. Kita harus cuci tangan dulu, terus pakai handscoon sesuai
sama ini ya, rubliknya ya nanti ya, modulnya ya. Terus yang dimasukkan ke infus yang bagian yang ini ya. Ini yang nanti kita masukin ke tangan. Oh, sorry. Kalau udah ini dimasukin yang tenang steril. Udah dimasukin. Terus biar dia ngisi dulu. Nah, ini adalah untuk apa sih namanya? Ngatur Ngunci. kecepatan. Ngunci ya. Di ke bawah untuk ngunci. Nah, ini kan masih banyak ini ya. Udaranya. Jadi bisa kita keluarkan udaranya dengan cara di ini dulu. Aku pura-puranya pakai spoon ya. Isiin dulu. Izin baca. Kita bisa ngisinya setengahnya ya deh. Kita bisa ituin dulu setengahnya di sininya ya. Nggak usah terlalu penuh supaya kita bisa tahu tetesannya berapa. Udah ya, kalau sudah nanti tinggal di kantong. Nah, sebelum kita ngarahin ke sana. Udah. Terus ini aku pakai spoon ya. Nah, nanti kita prinsipnya pilih si venanya itu ya, venanya yang mana. Terus adik-adik harus hati-hati karena ini kita melakukannya di manekin ya. Di manekinnya udah pada bocor-bocor, nanti kalian nggak dapet. Jadi carilah yang masih bagus ya. Sorry. Terus tindakan aseptik kayak biasa dari dalam keluar, itu ya biasanya. Nanti kita bisa buang, dipengkok dulu nggak apa-apa. Bukan perlu pemasangan termite. Oh iya, sorry, lupa. Sebelumnya kan kita udah identifikasi ya, udah identifikasi pena mana. Sebenarnya prinsipnya Pak cari yang dia tidak di daerah yang tertekuk atau yang dipakai buat menekuk gitu ya, persendian. Cari yang venanya itu lurus, tidak berbengkok. Mungkin di tempat kalian juga ada ya, bisa kelihatan sendiri-sendiri venanya biru-biru itu yang tidak berbengkok gitu, yang besar, yang mudah dijangkau. Terus di proksimalnya bisa dilakukan pemasangan tourniquetnya ya. Terus kita lakukan pemasangan tourniquet supaya bisa membendung si venanya itu sendiri. Jadi kita lebih mudah untuk memasukkan. Udah? Itu apa lagi? Sudah ya? Terus kita pasangkan dengan sesuai yang itu, dengan jarak 50 mili. Nah, ini udah keluar cairannya ya. Udah keluar cairannya. Terus nanti kita siap-siap pasangin ini. Nah, ini pasti nanti ini bisa difiksasi di sini dulu supaya enggak apa namanya muncrat. Ya, ini harus dibuka dulu, dipasangin. Udah ya. Nah, ini aku pilih di sini karena ini dimanekin ya. Kalau pada keadaan apa namanya? Relate enggak ya? Sorry deh, aku lupa. Harusnya ini tak ini dulu. Tunggu.
Jadi kita masukin ini, masukin filletnya, lalu kita pasang gini. Kayaknya ini berubah deh. Bisa nggak? Bisa, dia mau netes kalau itu sudah masuk kalau misalnya mau netes. Tahap-tahapannya nanti bisa dibaca lagi ya. Tadi aku langsung set gitu. Lupa kalimat tahap-tahapnya. Terus kita fiksasi, ditutup dulu pakai kaca di tempatnya yang ini. Terus bisa difiksasi kayak gini. Oh, ini dibuka dulu deh biar gampang. Buka setengah dulu. Nah, bayangkan kalau pakai handspoon emang agak ribet ya, dan nggak rapi biasanya. Dan ini karena harusnya nggak di samping gini, soalnya ini apa, manekinnya Ininya ketinggalan. iya deh, ini ketinggalan ya. Sini dipasangin dulu deh. Dah. Panjangan ya. Ini kurang lebihnya kayak gini ya untuk memfiksasinya ya. Gitu. Nah, tapi tinggal kita hitung tetesannya. Gitu. Itu. Misalnya berapa ini deh? Misalnya ini kemarin 500 ml atau 1 infus ini dihabiskan dalam 8 jam. Jadi 500 ml 8 jam, terus ada ini 60 menit. Nanti dikalikan faktor dari namanya faktor apa tadi? W di situ. Jadi yang ini loh deh. Ada tulisan di infosetnya tadi, ada tulisan 20 tetes per menit gitu ya. Ini faktornya. Jadi dikalikan 20. Kalau misalnya mikro ya pakainya yang 60. Kali ini 20 ya. Tapi ini dihitung berapa? Berarti 1000 8 terus 25 60 gitu. Nah, nanti akan keluar berapa TPM-nya. Nanti TPM-nya itu kita hitung per detiknya gitu. Kalau misalnya 20 TPM berarti 20 tetes per menit. 20 tetes per menit kalau dijadikan detik berapa? 20 tetes per menit. Berarti kan 20 tetes per 60 detik. Berarti 1 tetes Per 3 detik. Berarti tinggal dihitung. Bisa dia akan netesnya setiap 3 detik kok. Oh, ini kecepatan. 20 TPM itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh, gitu. Ini 20 TPM. Tuh, ini biasanya 20 TPM ini biasanya untuk maintenance ya. Maintenance bukan yang resusitasi buat shock ataupun dia dehidrasi berat itu enggak. Itu ya kurang lebihnya untuk pemasangan infus. Aku buka dulu ya. Dah, nanti tulisannya boleh. Terus, oke, kita review lagi ya. Udah ya, cuci tangan. Berarti habis masang-masang itu persiapan alat, masang infuset, cuci tangan dulu. Habis itu setelah cuci tangan kita membedung itu ya, pakai tourniquet, baru pakai sarung tangan yang steril. Habis itu didesinfeksi, jarum tadi jarum aplikatnya diinsersikan menghadap ke atas 30 sampai 40 derajat ya. Kalau udah masuk
nanti keluar darah seperti yang tadi saya berikan. Turunkan kateter sejajar kulit sampai yang tangan kirinya itu memfiksasi di proksimalnya, jadi biar nggak ngocor, nggak perdarahan gitu ya. Setelah itu didorong kateter venanya lagi masuk ke dalam, tarik si stiletnya itu. Oke, setelah itu, tadi tourniquetnya belum dilepas. Habis itu karena udah gitu baru tourniquetnya dilepas. Nah itu juga sering lupa, saya aja lupa. Terus tadi pasang infusetnya, selang infusnya jangan lupa untuk dikunci dulu ya pertamanya. Nanti kalau udah siap kita baru ngitung untuk tetesannya. Gitu. Setelah itu kita lakukan fiksasi dengan plester. Itu contoh-contohnya dressingnya untuk tutup kasanya. Sebenarnya ada yang fiksasi langsung kayak yang di gambar ini, kayak ini, ya kayak gini bisa langsung itu ya. Tapi ada yang pakai plester atau ada yang pakai kasa, boleh juga. Nah, kalau pada anak, jadi nanti pasangi kayak ini, mudah ya, tourniquetnya bisa dilepas. Kalau pada anak nanti dipasangi di stoknya, terus nanti diikatkan dengan kasa gulung kayak biasanya gitu ya. Nanti ditali sini sama di sini bisa.